Sebentar. Ya. Saudara, Ya. Mazmur 118, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi penjuru, itu siapa? Iya. Itu siapa, Bang? Padanya juga. Nah, Yesus. Itu Diberkatilah merujuk kepada diri. dia yang datang dalam nama Tuhan. Itu siapa? Dia datang dalam nama Tuhan, dia Kristus juga. Nah, Yesus juga kan. Lalu yang berkata aku tidak akan mati itu siapa? Tidak akan mati. Iya. Tuhan yang tidak akan mati. Yesus di situ berkata aku tidak akan mati. Tadi Anda mengakui batu yang dibuang oleh tukang bangunan itu siapa? Yesus. Itu dilambangkan, Bang. Diberkatilah Itu dia dilambangkan. dalam nama Tuhan itu siapa? Yesus. Giliran oknum ini berkata aku tidak akan mati, Anda mengatakan itu siapa? Ya memang, dan memang dia kan tidak mati di dunia orang mati. Dia tidak akan mati itu siapa? Aku tidak akan mati itu siapa? Iya, tidak mati selama-lamanya. Dia kan dibangkitkan. Aku tidak akan mati itu siapa, Bang? Kalau yang tidak akan mati itu kan, tidak akan mati itu merujuk kepada Tuhan yang diam di dalam dia. Abang aku tidak akan mati itu siapa? Oke. Abang bisa memperhatikan kalau kita jatuh pergi kepada menelusuri tentang sosok Tuhan yang dimaksud adalah ketika Kristus. Kalau saya di sini mengatakan Kristus dan Yesus itu sosok yang pemaknanya berbeda ya. Kalau Kristus itu ketika yang menyatakan di Yohanes 14 ayat 10 bahwa Bapalah yang diam di dalam dia itu yang disebut Tuhan. Bapa yang diam di dalam aku dialah yang melakukan pekerjaannya. Ini yang belum diketahui saudaraku ini loh. Yang mana kata yang siapa, Tuhan? Abang? Ya? Kata siapa saya tidak tahu. Ya, baca Yohanes 14 ayat 10. Yang mana yang Tuhan yang Abang maksud? Kristus atau Yesua? Saya ngerti Anda memahami Yesus itu seperti orang-orang Athena memahami kemudian si Bapak Hercules itu turun. Zeus turun ke bumi menjadi Hercules. Saya tahu. Saya paham itu, karena Paulus itu yang mengajarkan. Coba Anda lihat Filipi 2 nomor 6 nomor 7. Zeus turun ke bumi, mengosongkan dirinya dari Hercules, dari Zeus. Lalu kemudian mengambil rupa manusia bernama Hercules. Lalu mati sebagai Hercules di atas tiang salib. Saya ngerti, saya paham konsep itu. Tapi ketika berbicara aku dan Bapa adalah satu, di dalam aku ada Bapa, bukan berarti pencipta langit dan bumi itu masuk ke dalam merasuki tubuh manusia. Bukan. Oke. Nah sedangkan Yesus dia berkata, aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Bukan di dalam kitab Lukas, Markus, Filipi, Galatia. Bukan. Tapi dalam kitab Mazmur. Nah Anda tadi sudah mengakui. Mazmur 118 nomor 22. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Itu siapa? Yesus. Nomor 26-nya. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Itu siapa? Yesus katanya. Nah sebelum ucapan-ucapan itu terjadi, oknum Yesus ini awalnya dia mengatakan di data 17-nya, aku tidak akan mati tetapi hidup dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Tuhan tidak menyerahkan aku kepada kematian. Oke. Makanya Petrus tadi berkhotbah. Daud telah menceritakan tentang masa depan akan Yesus. Jasadnya tidak akan mengalami kematian, melainkan tangan kanan Elohim akan mengangkatnya ke langit, akan ditinggikan. Inilah yang dimaksud. Oke, siap. Oke, saya ketemu ayat tadi Bang Juma.